Siang hari. Suasana di kantor Mahendra Global Corp terlihat sibuk seperti biasa. Para karyawan berlalu lalang dengan membawa dokumen, beberapa tampak berdiskusi serius, sementara sebagian lainnya sibuk mengetik di depan komputer. Di lantai paling atas, tepatnya di depan ruang CEO, seorang wanita dengan gaun pastel berdiri sambil merapikan rambutnya di cermin kecil. Aku pikir aku sudah cantik maksimal, gumamnya sambil tersenyum puas. Wanita itu adalah Tiffania. Tanpa ragu, ia melangkah menuju pintu ruangan bertuliskan CEO dan mengetuknya pelan. Masuk, terdengar suara dari dalam. Tiffania membuka pintu dengan penuh percaya diri. Begitu pintu terbuka, terlihat Alex sedang berdiri di dekat meja kerjanya, membaca sebuah dokumen. Alex mengangkat kepala, lalu mengernyitkan dahi. "Kau," katanya. "Hai," sapa Tiffania ramah. Ia melangkah masuk, lalu berdiri di hadapan Alex. "Kemarin kita belum sempat kenalan. Aku Tiffania. Aku putri dari Surya Pratama yang menjabat sebagai Direktur Keuangan Smith Group," kata Tiffania panjang lebar. "Sepertinya kau salah alamat. Ini kantor Mahendra, bukan Smith Group," kata Alex datar. Tiffania tidak tersinggung. Ia justru tersenyum lebar. "Aku tahu ini kantor Mahendra," jawabnya santai. "Aku memang datang untuk menemui pemiliknya." Alex menutup dokumen di tangannya, lalu berkata, "Kalau begitu, kau sudah bertemu. Sekarang kau bisa pergi." Tiffania tertawa kecil. "Wah, dingin sekali penyambutannya," katanya. Alex berjalan menuju kursinya dan duduk dengan tenang. "Aku tidak menerima tamu tanpa janji," ucap pria itu. Tiffania mendekat, lalu menarik kursi di depan meja Alex tanpa diminta. "Kalau begitu, anggap saja aku tamu spesial," katanya sambil duduk santai. Alex menatap Tiffania tanpa ekspresi, lalu berkata, "Tidak ada yang spesial dari seseorang yang masuk tanpa izin." Tiffania memiringkan kepala. "Kau selalu seketus ini, atau hanya padaku?" kata gadis itu. "Hanya pada orang yang SKSD," jawab Alex singkat. Tiffania justru terkekeh, lalu berkata, "Bagus. Aku suka pria yang jujur." Alex menghela napas pelan, tampak mulai kehilangan kesabaran. "Apa tujuanmu kemari?" tanyanya langsung. Tiffania menopang dagunya dengan satu tangan. "Aku ingin mengenalmu," kata gadis itu belak-belakan. Alex langsung menjawab tanpa jeda, "Aku tidak tertarik." "Aku bisa membuatmu tertarik," ujar Tiffania cepat. Alex mengangkat alis, lalu berkata, "Kepercayaan dirimu berlebihan." Tiffania tersenyum manis. "Kepercayaan diri adalah kunci kesuksesan, Tuan Alex," ucapnya. Alex bersandar di kursinya, lalu berkata, "Kalau begitu, gunakan kunci itu di tempat lain." Tiffania mendengus pelan. "Kau benar-benar tidak ramah," cicitnya sedikit kesal. "Tapi jujur," sahut Alex. "Dan membosankan," tambah Tiffania. Alex menatap Tiffania, lalu berkata, "Kalau aku membosankan, kenapa kau masih di sini?" Tiffania tersenyum menggoda, lalu berkata, "Karena aku suka tantangan." Alex terdiam sejenak, lalu berkata datar, "Aku bukan tantangan. Aku adalah batas yang tidak bisa kau lewati." Tiffania pura-pura berpikir. Tapi semua batas diciptakan untuk dilanggar, bukan?" katanya. Alex hampir saja tersenyum, namun ia menahannya. "Tidak semua," katanya. Tiffania tiba-tiba berdiri dan berjalan mengelilingi meja Alex, membuat pria itu sedikit mengernyit. "Apa yang kau lakukan?" tanya Alex. "Aku ingin melihat lebih dekat," jawab Tiffania santai.
Alex memutar kursinya sedikit agar tetap menghadap pada gadis itu. "Lihat apa?" tanya Alex. "Lihat apakah kau benar-benar setampan yang kulihat kemarin?" jawab Tiffany tanpa malu. Alex terdiam sesaat, lalu berkata datar, "Kesimpulanmu?" Tiffany mendekat sedikit, menatap wajah Alex dengan serius, lalu tersenyum lebar. "Lebih tampan," katanya. Alex langsung berdiri sambil berkata, "Sudah cukup. Keluar." Tiffany mengangkat kedua tangan sambil berkata, "Baik, baik. Jangan marah. Aku lapar," kata gadis itu tiba-tiba. Alex menatap datar Tiffany sambil berkata, "Itu bukan urusanku." "Tapi aku tamumu," balas Tiffany. "Kau bukan tamu. Kau penyusup," ujar Alex. Tiffany tertawa kecil, lalu berkata, "Baiklah. Aku penyusup yang lapar." Alex mengambil ponselnya, lalu menekan sebuah tombol. Beberapa detik kemudian, seorang sekretaris masuk. "Ya, Tuan," katanya. "Tolong antar nona ini keluar," kata Alex tanpa basa-basi. Tiffany menoleh ke sekretaris, lalu berkata, "Tidak perlu. Aku bisa keluar sendiri." Sekretaris itu ragu, lalu menatap Alex. Alex mengangguk singkat dan sekretaris itu pun keluar kembali. Tiffany menatap Alex dengan ekspresi pura-pura kecewa. "Kau benar-benar tidak punya hati," katanya. "Alex, aku punya. Tapi bukan untukmu," jawab. Tiffany tersenyum kecil, lalu berkata, "Kita lihat saja nanti." Ia melangkah menuju pintu, namun sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh. "Aku akan datang lagi," kata gadis itu. Alex menjawab singkat, "Jangan." Tiffany mengedipkan mata sambil berkata, "Tidak bisa. Kau terlalu tampan." Itu dilewatkan. Lalu ia keluar sambil tersenyum lebar. Di luar ruangan, Tiffany berjalan santai sambil bersenandung kecil. Dia sangat menarik. Dingin, galak, tapi justru itu yang membuatku penasaran, katanya dalam hati. "Terima kasih untuk makan siangnya," katanya. "Sama-sama," jawab Liam. Andin berjalan beberapa langkah, lalu berhenti karena Liam memanggilnya. "Aku akan menunggumu di apartemenku setelah pesta ulang tahun Noah selesai digelar," kata Liam. Andin terdiam sejenak sebelum berkata, "Jangan terlalu berharap aku akan datang." Selanjutnya ia pun melangkah pergi. Hari ulang tahun Noah pun akhirnya tiba. Rumah keluarga Smith tampak jauh lebih hidup dari biasanya. Dekorasi balon warna-warni menghiasi setiap sudut, meja panjang penuh dengan makanan tertata rapi, dan beberapa staf terlihat sibuk memastikan semuanya berjalan sempurna. Di lantai atas, suasana jauh lebih tenang karena hanya ada Andin dan Noah saja. Saat ini, Andin berdiri di depan cermin besar dengan gaun panjang berwarna lembut yang membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya ditata sederhana, tetapi justru mempertegas kecantikannya. "Noah, sini sebentar," panggil Andin pada putranya. Bocah itu berlari kecil menghampiri. "Iya, Mommy," katanya. "Bantu Mommy panggilkan Nenek Sum." "Ya," ujar Andin sambil mencoba meraih resleting di punggungnya. Noah memiringkan kepala, lalu berkata, "Kenapa, Mom?" "Resleting gaun Mommy tidak bisa dikancing," jawab Andin. "Oh," kata Noah mengangguk. "Tunggu ya, Mom," sambungnya sembari berlari kecil menuju pintu kamar. "Hati-hati saat turun tangga, sayang," seru Andin perhatian. "Iya, Mom," jawab Noah cepat, lalu berlari keluar kamar. Andin kembali fokus pada cermin. "Kenapa sulit sekali?" gumamnya sambil mencoba lagi. Beberapa menit berlalu dan pintu kamar terbuka perlahan. Andin yang kini tengah berdiri menghadap ke tembok,
disibukkan dengan aksi membalas pesan singkat dari para kolega dan rekan kerja yang mengirimi pesan singkat ucapan selamat ulang tahun untuk Noah serta permohonan maaf karena tidak bisa hadir, tak memandang sosok yang datang. "Bude, tolong bantu aku mengancing resleting gaun ini," kata Andin. Tidak ada jawaban, namun langkah kaki terdengar mendekat. Andin tetap tidak menoleh. "Resletingnya macet, Bude, dan aku tidak bisa menjangkaunya," katanya. Sosok di belakang Andin berhenti tepat beberapa langkah dari wanita cantik itu, dan sosok itu adalah Liam. Liam menatap punggung Andin yang terbuka sebagian karena resleting yang belum tertutup sempurna. Kulit putih mulus itu membuat Liam menelan ludah. "Andin," panggil Liam pelan, hampir seperti bisikan. Andin sedikit mengernyit, lalu berkata, "Bude." Namun fokus matanya tetap saja pada layar ponsel. Liam tidak menjawab. Ia melangkah lebih dekat. "Tolong bantu aku, ya, Bude," lanjut Andin tanpa curiga. Liam mengangkat tangannya perlahan, jemarinya sempat terhenti beberapa sentimeter dari punggung Andin. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya menyentuh ujung resleting itu. Andin tersentak kecil, lalu berkata dalam hati, dingin. Liam menahan napas, menatap punggung Andin yang sangat mulut bagaikan jalan tol. "Andin," ucap Liam lagi dan kali ini sedikit lebih jelas. Andin membeku, lalu 2 detik kemudian, ia berkata, "Suara itu." Perlahan, Andin menoleh, dan "Liam." Pekiknya kaget sambil langsung menutup bagian depan tubuhnya dengan kedua tangan. Liam masih berdiri sangat dekat dengan Andin. "Sejak kapan kau di sini?" tanya Andin panik. "Sejak kau memanggilku Bude," jawab Liam santai. Kenapa kau yang datang?" Mana Bude?" tanya Andin panik bercampur gugup. Liam mengangkat bahu sambil berkata, "Noah yang memanggilku." "Astaga, anak itu." Andin menghela napas panjang. "Aku hanya ingin membantu," ujar Liam. "Tidak perlu," jawab Andin cepat. Liam melirik ke arah punggung Andin, lalu berkata, "Reslet satu ngemu masih terbuka." Andin langsung membelakangi Liam lagi sambil berkata, "Aku bisa sendiri." Liam tersenyum tipis menanggapinya. "Dari tadi kau pasti sudah mencoba, tapi tidak berhasil," ucap Liam. "Itu bukan urusanmu," balas Andin. Liam mendekat 1 langkah. "Andin," ucap pria tampan itu pelan. "Apa?" sahut Andin sedikit gugup. "Diamlah sebentar," kata Liam. Andin hendak membantah, namun Liam sudah lebih dulu memegang resleting gaunnya. Kali ini, sentuhan Liam terasa lebih jelas dan itu membuat Andin menahan napas. "Jangan bergerak," ujar Liam. "Aku tidak bergerak," balas Andin cepat. "Detak jantungmu terdengar," kata Liam pelan. Andin langsung membeku. "Apa maksudmu?" katanya. "Jantungmu berdebar sangat cepat," jawab Liam. "Itu karena kau terlalu dekat," sahut Andin. Liam tersenyum tipis, lalu berkata, "Atau karena hal lain?" "Tidak ada hal lain," balas Andin cepat. Liam tidak melanjutkan godaannya. Perlahan, ia menarik resleting itu ke atas. Suara kecil, sret, terdengar di antara keheningan mereka. Namun saat resleting hampir tertutup sempurna, jemari Liam tanpa sengaja menyentuh kulit punggung Andin. Andin pun tersentak. "Maaf," ucap Liam pelan. Andin menelan ludah, lalu berkata, "Cepat selesaikan." Liam menarik resleting itu hingga tuntas. "Selesai," katanya. Andin langsung berbalik, menjaga jarak dengan Liam. "Terima kasih," ucapnya singkat. Liam menatap Andin dari ujung kepala hingga kaki. "Gaun itu cocok untukmu."
Kau terlihat sangat cantik, katanya. Andin mengerutkan kening, lalu berkata, tidak perlu berkomentar. Itu pujian, balas Liam. Aku tidak membutuhkannya, jawab Andin. Tapi aku ingin memberikannya, kata Liam. Andin terdiam sejenak, lalu berkata, kau seharusnya tidak masuk tanpa izin. Aku mengetuk, jawab Liam. Aku tidak mendengarnya, sahut Andin. Itu bukan salahku, kata Liam santai. Andin mendengus pelan. Saat ia hendak berkomentar, Noah tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar. Mommy, seru bocah itu sambil menghampiri. Andin langsung menoleh. Noah sayang, balasnya. Aku panggil Dedi tadi, kata bocah itu bangga sambil tertawa. Kau ini, jawab Andin sambil mengacak lembut rambut sang putra. Noah tersenyum polos, lalu berkata, Mommy cantik sekali. Andin tersenyum lembut. Terima kasih, sayang, katanya. Liam menyela, apa hanya Noah yang boleh bilang begitu? Andin melirik, lalu berkata, iya. Liam tertawa kecil sambil menggeleng-gelengkan kepala menanggapi perkataan Andin. Ayo kita turun, jagoan, kata Liam pada Noah. Aku mau turun sama Mommy, balas bocah itu. Andin mengulurkan tangan pada putranya. Ayo, sayang, katanya pada Noah. Noah menggenggam tangan Andin, lalu berkata, Mommy cantik sekali hari ini. Andin tersenyum, lalu berkata, kau juga tampan, sayang. Liam menghela napas pelan, lalu berkata, aku merasa diabaikan. Noah menoleh pada ayahnya. Dedi juga tampan, kata bocah itu. Liam tersenyum, kemudian berkata, itu baru adil. Andin, Liam, dan Noah berjalan keluar kamar bersama. Di ruang utama, beberapa tamu berdatangan, termasuk rekan bisnis dan keluarga dekat. Selamat ulang tahun, Noah. Terdengar ucapan dari para tamu. Noah tersenyum lebar, sesekali memeluk Andin dan Liam secara bergantian. Mommy, lihat. Katanya sambil menunjuk kue besar di tengah ruangan. Itu kuemu ulang tahunmu, kata Andin. Iya, Mom. Dedi yang pilih, tambah Noah. Andin melirik Liam, lalu berkata, kau. Liam mengangguk. Noah ingin yang besar, katanya. Dia memang suka sesuatu yang besar, kata Andin. Seperti cinta dedinya pada mominya, sahut Liam. Andin menatap tajam sambil berkata, dasar lebay. Liam tersenyum kecil menanggapinya. Bersamaan dengan itu, seseorang mendekat. Andin, suara lembut itu terdengar familiar. Andin menoleh, lalu melemparkan senyum tipis pada si pemilik suara yang tak lain adalah Nyonya Padmasari. Nyonya Padmasari tersenyum hangat, lalu berkata, kau terlihat sangat cantik. Terima kasih, Nyonya, jawab Andin sopan. Liam berdiri di samping mereka, sementara Noah berkata pada Nyonya Padmasari, Oma, lihat aku. Kau sangat tampan hari ini, sayang, jawab Nyonya Padmasari sambil mengusap rambut cucunya dengan penuh kasih sayang. Noah, saatnya meniup lilin, kata Debra yang sedari tadi standby berdiri di dekat meja kue ulang tahun bersama Bu Suminah. Noah berdiri di depan kue, diapit oleh Andin dan Liam. 1, 2, 3. Hitung semua orang. Noah meniup lilin dengan semangat dan tepuk tangan meriah pun terdengar. Apa harapanmu, jagoan? Tanya Liam pada putranya. Noah tersenyum, lalu berkata, rahasia. Andin tertawa kecil menanggapinya. Setelah acara tiup lilin selesai, Noah tiba-tiba berkata, Mommy, Dedi, sini. Ada apa? Tanya Andin. Aku mau foto bertiga, jawabnya.
Andin dan Liam saling pandang sejenak, lalu Liam berkata terlebih dahulu, "Baik." Selanjutnya ia berdiri di samping Noah. Andin pun ikut menyusul. "Lebih dekat," kata fotografer, namun Andin terlihat ragu. "Jangan khawatir. Aku tidak menggigit," bisik Liam pelan. Andin melotot sebentar pada Liam, lalu mendekat sedikit. Klik. Momen mereka bertiga pun tertangkap kamera. Sambil tersenyum puas melihat hasil jepretan kamera, Noah pun berkata, "Keluarga." Kata-kata itu kembali membuat Andin terdiam dan Liam meliriknya. "Kau dengar?" bisik Liam lembut pada Andin. Andin tidak menjawab, namun kali ini, ia tidak melotot atau melirik tajam pada Liam. Tanpa mereka sadari, seseorang di ambang pintu rumah sedang memerhatikan dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. 1 jam kemudian. Berbeda dengan meriahnya pesta di rumah keluarga Smith, suasana di kediaman Alex justru sunyi. Sebenarnya Alex diundang ke pesta ulang tahun Noah, namun ia memilih langsung pulang saat melihat kebersamaan Andin dan Liam yang menurutnya terlalu manis. Lampu kamar Alex yang hanya menyala setengah, menciptakan bayangan panjang di dinding. Hujan tipis turun di luar jendela, menambah kesan sepi yang menyelimuti ruangan itu. Alex duduk sendirian di sofa, jasnya sudah dilepas, dasinya longgar, dan kancing kemeja bagian atas terbuka. Di tangannya, segelas minuman keras hampir kosong. Ia menatap cairan itu beberapa detik sebelum akhirnya menenggaknya habis. "Aku sudah kalah," ucap pria itu pelan. Gelas di tangannya diletakkan sedikit keras di atas meja. Saat ini, Andin tengah berbahagia merayakan ulang tahun Noah bersama Liam, lanjutnya dengan suara berat. Ia tertawa kecil, namun tidak ada sedikit pun kebahagiaan dalam tawa itu. "Konyol," gumam Alex. Ia menyandarkan tubuhnya ke sofa, menatap langit-langit. "Sejak kapan aku menjadi orang yang kalah seperti ini?" katanya lirih. Beberapa detik hening sebelum Alex akhirnya bangkit, berjalan ke arah meja di sudut ruangan. Tak lupa ia membawa gelas dan botol minuman bersamanya. "Kau bahkan tidak pernah benar-benar bertarung," ucap Alex pada diri sendiri. Ia menuangkan minuman ke dalam gelas, namun kali ini tangannya sedikit gemetar. "Bagaimana mungkin aku kalah dari seseorang seperti Liam?" lanjutnya. Detik berikutnya ia meneguk lagi. Dia itu arogan, keras kepala, dan... Alex berhenti sejenak. "Dia yang telah menyakiti Andin di masa lalu," sambungnya. Namun tetap saja, Alex tersenyum pahit. "Andin memilih untuk menerimanya," sambungnya. Alex menghela napas panjang, lalu berkata, "Atau mungkin aku yang tidak pernah benar-benar dipilih." Ucapan itu menggantung di udara. Tiba-tiba, ponsel Alex bergetar di atas meja. Ia melirik sekilas. Nomor yang muncul membuatnya mengerutkan kening. "Ini nomor siapa?" gumamnya. Alex diam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab dengan suara datar, "Halo."